Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Zuhri. Ayahnya bernama Auf bin Abdi Auf dan ibunya bernama Syaqa binti Auf bin Abdi bin Al-Harith. Sebelum memeluk Islam, Abdurrahman bin Auf bernama Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abdul Ka'bah. Setelah bersyahadat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abul Arqam sebagai pusat kajian dan penyebaran Islam. Ia termasuk dalam kelompok 6, kelompok 8, dan kelompok 10 orang. Kelompok 6 berarti para sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika seorang zindik menusuknya untuk memilih khalifah penerusnya. Kelompok 8 meliputi kaum muslimin yang paling awal memeluk Islam. Kelompok 10 adalah para sahabat yang mendapat jaminan surga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang yang diridhai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat beliau. Setelah Khalifah Umar radhiyallahu anhu wafat, ia keluar dari kelompok 6, kemudian membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Para sahabat lain mengikuti langkahnya. Salah satu hal yang membuktikan keutamaan Abdurrahman adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat bermakmum kepadanya. Ia mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan kaum muslimin yang lain kecuali Abu Bakar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid untuk salat fajar karena tengah menyelesaikan urusan perang Tabuk, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di masjid dan ternyata orang-orang sedang mendirikan salat dengan Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di masjid pada rakaat yang kedua. Usai salat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang hadir, "Kalian telah melakukan kebaikan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka karena salat tepat pada waktunya dan tidak mengakhirkan untuk menunggu kedatangannya. Kemudian ia bersabda, "Seorang nabi tidak pernah diambil nyawanya kecuali telah salat di belakang orang soleh di antara umatnya." Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu benar-benar menjadi kesaksian yang sangat berharga, sehingga Abdurrahman bin Auf sangat-sangat berbahagia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdurrahman bin Auf ke Daumatul Jandal, beliau memakaikan surban ke pundak Abdurrahman dengan kedua tangan beliau yang mulia. Beliau juga berwasiat agar ia menikahi putri penguasa yang di sana yang bernama Tamadar binti Al-Asbag bin Salabah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pasukan kaum muslimin sesuai dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman menikahi putri penguasa Daumatul Jandal, dan dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang kelak disapa akrab dengan Abu Salamah. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Abyssinia, Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam rombongan muhajirin. Ketika kaum muhajirin kembali dari Abyssinia, Abdurrahman juga ikut bersama mereka. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib. Mereka berbondong-bondong berangkat menuju Yathrib. Abdurrahman berangkat ke Yathrib menyetujui keinginan kaum Quraisy
agar ia menyerahkan seluruh hartanya jika ingin hijrah. Pengalaman Abdurrahman itu sama persis dengan pengalaman Suhaib al-Rumi yang harus menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy. Karena itu saat tiba di Yathrib, Abdurrahman tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang yang kaya raya di Madinah. Ia berkata kepada saudara muhajirinnya, Abdurrahman, aku akan membagi 2 harta milikku denganmu. Aku juga punya 2 orang istri. Pilihlah salah seorang dari mereka yang kau sukai, biar ku ceraikan, dan kau bisa menikahinya setelah tuntas masa iddahnya. Dengan bijak Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Akan lebih baik bagiku jika engkau menunjukkan kepadaku jalan pasar. Abdurrahman menyadari potensi dirinya sebagai pedagang, sehingga alih-alih menerima tawaran yang sangat menggiurkan itu, ia memilih pergi ke pasar. Berkat kerja keras dan keahliannya dalam berdagang, dalam waktu yang sangat singkat, tidak terlalu lama, Abdurrahman mendapat banyak keuntungan. Hidupnya semakin makmur dan berkecukupan. Setelah merasa siap, Abdurrahman memutuskan untuk menikah. Kemudian ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan segala yang telah dilakukannya. Rasulullah SAW merasa puas, senang, dan mendoakan kebaikan untuknya. Rasul menyuruhnya menggelar walimah nikah. Gelar walimah meski hanya dengan seekor kambing. Dalam perang Uhud, tubuh Abdurrahman bin Auf mendapat 21 luka. Sebagian luka itu diderita di kaki sehingga ia berjalan agak pincang. 2 gigi serinya pun tanggal. Abdurrahman dikenal sebagai sahabat yang kaya dan sangat dermawan. Ia kerap menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali ia menyiapkan perbekalan perang pasukan kaum muslimin. Abu Naim menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Dalam kitab Thabaq bin Sa'ad diceritakan bahwa Abdurrahman pernah membeli 500 ekor kuda dan 500 ekor unta untuk berperang. Di hari yang sama ia memerdekakan 30 orang budak. Bahkan dikatakan bahwa saat perang Tabuk ia menyedekahkan emas seberat 200 uqiyah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abdurrahman mewasiatkan sebuah kebun untuk ummahatul mukminin, yaitu para istri Nabi, yang dijualnya seharga 400.000. Namun Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis itu hadis gharib. Anas mengatakan bahwa ketika ia berada di rumah, ia mendengar suara gaduh. Aisyah radhiyallahu anha juga berada di rumah dan bertanya, suara apakah itu? Anas radhiyallahu anhu menjawab, itu suara kafilah milik Abdurrahman bin Auf yang baru tiba dari Syam membawa barang dagangan. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, kafilah itu meliputi 700 ekor unta sehingga seluruh Madinah terdengar bergemuruh. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak. Abdurrahman yang ada di hadapan beliau berkata, jika aku mampu, aku akan memasukinya dengan berdiri. Abdurrahman menyedekahkan seluruh unta dan barang dagangannya di jalan Allah, serta menyerahkan sebagian hartanya kepada ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang memberikan ini? Sahabat menjawab, Abdurrahman bin Auf yang memberikannya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada yang mempedulikan kalian, maksudnya para istri Nabi, sesudahku kecuali orang yang sabar. Semoga Allah memberikan minuman kepada Abdurrahman dari minuman surga.
Diceritakan bahwa setelah memberikan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy sebagai syarat hijrah, Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan dikisahkan bahwa ketika mengangkat batu, ia sering menemukan emas di bawahnya, dan ia langsung menyedekahkannya tanpa takut jatuh miskin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, Allah pasti menambahkannya untuk kalian, dan jika kalian kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Bukti sikap syukur yang paling jelas dan paling besar adalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan memberi ganti berlipat-lipat dan lebih banyak dari harta yang telah disedekahkan. Semakin lama kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin berlimpah, sehingga ia dikenal sebagai saudagar yang kaya raya. Kekayaannya mengalir seakan tiada henti, sehingga membuatnya khawatir. Diriwayatkan bahwa ia berkata kepada ibunya, Ummu Salamah, "Duhai ibu, aku sangat takut dengan harta yang berlimpah ini akan menghancurkanku." Ibunya menjawab, "Wahai anakku, infakkanlah." Abdurrahman pernah membagikan hartanya kepada kaum muslimin berupa 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing yang dikembalakan di kawasan Baqi. Ia mempunyai 4 istri yang masing-masing diberi 80.000 dirham agar mau diceraikan dengan cara suluh. Ia menceraikan mereka karena khawatir mereka akan mengusik kebaikannya. Az-Zuhri berkata, menuturkan bahwa Abdurrahman pernah menyuruh pembantunya agar memberikan santunan kepada para ahli Badar yang masih hidup sebanyak 400 dinar per orang. Jumlah mereka saat itu tak kurang dari 100 orang, dan mereka semua mendapatkannya. Hanya beberapa sahabat yang bisa menandingi kedermawanannya, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ia juga pernah menyumbangkan 1000 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdurrahman bin Auf wafat, Ali bin Abi Thalib berkata, "Pergilah wahai putra Auf, telah kau menemukan pintunya, yaitu surga, dan kau telah lebih dahulu merasakan keelokannya." Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah pada 31 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Mungkin itu saja cerita kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dermawan, yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.